menjelang lomba itu, menjelang pertandingan di PON itu kan banyak psikis anak-anak terganggu, psikologi, terutama di psikologi ya. Ada yang ngajakin nikah. Ngajak nikah. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Apud Safri dalam program Berisik, Berita Asik. Nah, podcast Antara kali ini kita akan mendatangkan salah satu pelatih yang meraih prestasi pada PON 20 Papua ini, yaitu Coach Bram. Halo Coach Bram, gimana Halo. kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Nah, Coach Bram ini kan sebagai pelatih sepatu roda untuk kontingen Papua. Gimana Coach, rasanya pertandingan udah usai dan banyak meraih target-target yang mungkin dicapai atau ada yang nggak tercapai ini? Wah, sangat lega sekali Mas, sangat lega sekali karena target yang saya targetkan kan 4 medali emas. Di sini alhamdulillah bisa lebih daripada itu. 4 emas. Ya. Tapi kan pada akhirnya emasnya nggak semua ditargetkan. Apakah semua emas atau gimana, Coach? Kita target ke KONI itu 4 emas. Cuman kemarin main kebetulan mainnya bagus semua. Dapat 8 emas, 2 perak, 5 perunggu. Dan itu pun masih sebetulnya banyak nomor-nomor yang masih miss sih. Itu yang sangat disayangkan. Sebetulnya masih bisa lebih daripada itu. Nah, ada yang bisa dibagi nggak nih Coach ketika sepatu roda khususnya cabang olahraga sepatu roda khususnya kontingen Papua ini bisa melejit mendapatkan target-target itu? Apakah memang ada training khusus atau gimana? Tentunya dengan periodisasi yang benar ya Mas ya. Jadi semua pelatih kan punya rancangan, punya susunan rancangan di mana untuk mencapai goalnya yang tipik yang bagus ya. Kebetulan memang saya persiapkan itu sejak 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun, udah 3 sudah 3 tahun yang lalu karena pandemi, karena sampai diundurkan ponnya. Akhirnya ya sudah, kita sampai set periodisasi sampai hampir 3 kali kita set periodisasi itu sampai segitu banyaknya, dan ini dalam sejarah dalam dalam Nah, itu. Coach, mengenai pandemi ini sedikit kecewa nggak nih Coach? Ternyata kan di arena banyak yang mungkin jadi nggak maksimal dari dapat supporter dari dukungan tuan rumah sendiri. Yang harusnya tuan rumah punya keuntungan secara emosional dengan para supporter, tapi ternyata harus dibatasi. Ini gimana Coach rasanya bertanding dengan kondisi yang pandemi ini? Ya tentunya kurang ya, pasti kurang kurang greget, kurang bersemangat. Tapi di hari pertama, wah itu luar biasa. Penontonnya luar biasa, hari pertama, hari kedua itu luar biasa penontonnya. Walaupun hari kesini sudah mulai berkurang, tapi setidaknya untuk awal angkatan supportnya mereka dari Kota Jayapura, penduduk masyarakat Jayapura itu luar biasa sih. Nah, Coach ini kan melihat potensi atlet sendiri, khususnya lokal di Papua. Ini bagaimana Coach untuk sepatu roda sendiri? Kalau untuk lokal Jayapura, untuk sepatu roda itu klubnya ada, pelatihnya ada, dan saya lihat di Sentani juga ada klub, di Jayapura juga ada klub, khususnya di speed ya, karena kita olahraganya di speed. Tentunya tak lihat juga banyak potensi di situ. Ada 1-2 atlet tak lihat juga akan ke depan mungkin untuk mengangkat Kota Jayapura itu, untuk Kota Papua itu luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan lah itu bisa PON kali ini bisa mensupport mereka untuk bisa naik ke level PON lagi di Aceh nanti. Oke. Nah, selama pertandingan nih Coach, ada tantangan nggak yang ternyata harus dihadapi dan itu mau nggak mau harus dilewatin gitu? Tantangan yang dihadapi selalu ada Mas. Apa itu? Ceritain, Mas. Ya tentunya menjelang lomba itu, menjelang pertandingan di PON itu kan banyak psikis anak-anak terganggu, psikologi, terutama di psikologi ya. Karena memang semua atlet punya kelemahan berbeda-beda, kekurangan berbeda-beda, mulai dari psikologi, mulai dari kesehatan, mulai macam-macam lah di situ. Ya, jadi itu kan tantangan buat saya sendiri untuk bisa mengatasi atlet per atlet. Dan itu membutuhkan kinerja yang luar biasa, menguras energi yang luar biasa buat saya. Seperti itu. Tekanannya itu apa Coach yang dirasakan sama pemain khususnya? Karena psikologis kan berarti ada mental kan, ada tekanan mental itu apa? Dalam bentuk seperti apa? Apakah minder atau seperti apa? Betul. Jadi atlet yang di Papua ini kan rata-rata usianya kan junior bawah. Senior cuma ada 2. Yang selain itu rata-rata junior semua. Dan mereka minim jam terbang. Nah, jam terbang itu
memang karena pandemi ini banyak event-event yang di-cut semua kan, banyak banyak yang nggak adalah lomba-lomba itu ya. Sebetulnya lomba itu penting buat mengasah mental mereka, mengasah cara bertanding mereka, dan itu kita nggak dapat. Nah itu sudah berapa bulan nggak ada itu, terus langsung masuk ke PON tuh sesuatu yang luar biasa buat mereka. Tentunya itu mental sangat berpengaruh lah itu. Cuaca sendiri mendukung nggak Coach di Sangat Papua khususnya? sangat mendukung buat kita. Kalau buat tim lain kayaknya enggak. Karena tuan rumah ya? Iya betul, karena Ini kita sudah terbiasa ya? kita udah 2 bulan di sini. Oh 2 Untuk bulan untuk penyesuaian pelatihannya. untuk penyesuaian lapangan dan cuaca. Kalau dari kontingen sepatu roda sendiri yang benar-benar murni dari lokal dan memang di talentanya didapatkan di lokal, ada berapa Coach? Ada satu sih, dulu ada 2 tapi satunya agak indisipliner. Kan ada satu yang murni dari Papua ada. Nah, mengenai perpindahan-perpindahan atlet yang dari lokal dan istilahnya bukan asli dari binaan lokal sendiri itu mendapat Coach gimana sih Coach? Itu sebetulnya ya sah-sah saja ya, maksudnya bagus lah karena pemerataan juga, karena di Papua ini memang atlet-atlet untuk sepatu roda kan susah. Seadanya ada pun masih kecil, dan itu untuk bersaing juga berat juga ya. Makanya kemarin itu atlet kita kan rata junior tuh, dan itu mereka nggak dipakai oleh profesi-profesi lain. Jadi istilah lapis 2, lapis 3 nggak dipakai, kita ambil terus kita bina untuk menjadi yang terbaik seperti itu. Nah, sebenarnya cara seperti itu justru membantu untuk Betul. ini ya Coach, mempromosikan, Betul, kemudian melatih atau membuat populer lah olahraga sepatu roda di Papua ini dengan harapan yang lebih banyak lagi ya Coach. Iya. Nah, target Coach sendiri ketika setelah PON ini, apakah ada target khusus untuk ada talenta yang bisa dibawa nih ke kancah yang lebih tinggi, atau ada yang bisa dilatih lagi untuk menjadi yang lebih ke kancah internasional? Ada seperti itu nggak Coach kepikiran? Betul. Jadi dari PB Pusat itu kan memang ajang PON ini menjadi ajang di mana untuk menyaring seleksi untuk timnas. Ya mudah-mudahan lah banyak dari timnas yang dari Papua, dari atlet Papua yang dapat ini bisa masuk lah untuk persiapan timnas di Asian Games di Guangzhou, Cina. Untuk 2022 mungkin ya berdoa banyak ya yang masuk ke situ, mudah-mudahan. Oh, berarti memang sudah ada yang dicanangkan atau Betul. bibitnya udah ditanam ya Coach Betul. sejak PON ini. Nah, kalau secara keseluruhan nih Coach, secara keseluruhan bukan hanya kontingen sepatu roda, pelaksanaan PON Papua sendiri sudah maksimal atau belum Coach? Menurut saya udah maksimal, udah bagus sih. Apalagi untuk sepatu roda udah bagus, sangat bagus lah untuk pelaksanaan sepatu roda sendiri. Untuk sepatu roda udah bagus ya. Udah Nah, bagus. kalau untuk fasilitas Coach, apakah sudah sesuai yang diharapkan atau memang tetap ada yang kurang dan harus dievaluasi? Fasilitas sendiri untuk sepatu roda sudah sangat bagus, karena ini ada 2 ya, yang 2 lapangan yang standar internasional, satu di Jakarta di Sunter itu, satu di sini. Dan saya tak bandingkan dengan yang di Sunter sama di sini jauh lebih baik. Jauh lebih baik lah. Justru lebih baik. Baiklah. Apalagi itu skala nasional atau internasional? Udah skala internasional, karena udah ada timing system, udah ada photo finish, udah ada fasilitas pendukung lainnya, sudah ada semua. Nah, Coach, ini pertanyaan terakhir nih Coach. Ya. Bagaimana Coach Bram ini menerapkan sistem pelatihan ketika di masa pandemi yang kita harus sangat berhati-hati dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Dan juga apa perbedaannya dengan sebelum? Apakah ada porsi yang diganti atau diubah gitu? Wah, itu memang luar biasa ya Mas, persiapan kita itu selama 3 tahun kita selama pandemi itu sampai berpindah tempat. Jadi dari kita TC-nya kan di Bekasi itu. Di Bekasi kita TC sampai ada yang di tes swab juga kena. Akhirnya ternyata tes swab 2 kali nggak kena. Terus kita pindah imigrasi ke Bandungan, ke Semarang situ, di suatu pegunungan situ. Nah, disitulah kita menaikkan VO2 max-nya di situ. Jadi habis-habisan di situ untuk di Semarang itu hampir 3 bulan, 4 bulan. Kita balik lagi ke Bekasi lagi, balik lagi ke Semarang lagi. Jadi seperti itu pola benar-benar itu luar biasa, yang menguras energi yang luar biasa. Sampai menunggu lapangan di Papua. Jadi ketika ada
sinyal, oke udah bisa dipakai, kita langsung ke sini secepatnya seperti itu. Ternyata memang pandemi ini ya mau nggak mau buat tambah repot ya coach Betul, ketika betul, apalagi atlet ya yang betul, harus kondisinya maksimal tapi nggak bisa dipaksakan karena takut betul, betul, tertular dan betul, sebagainya betul. coach. Apalagi di Bekasi kota kan tahu sendiri, itu Ya, kan lebih merah lah ya. lebih merah dan itu Kondisinya merah. TC kita di situ udah lama juga. Baik, Coach Bram, terima kasih atas waktunya dan sepertinya nanti akan ada salah satu bintang dari sepatu roda ini juga salah satu atlet yang akan bergabung lagi di Podcast Antara. Tetap di Podcast Antara program Berisik. Nah, Sobat Antara, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan mengundang lagi bahwa salah satu bintang dari kontingen Papua, khususnya untuk cabang sepatu roda, sudah kita hadirkan di program Berisik Berita Asik ini. Langsung saja kita sapa dengan Dinda Salsabila. Halo Dinda. Halo, Gimana Kak. kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, ini kan udah selesai pertandingan nih. Ya, Masih grogi nggak? masih. Apalagi tiba-tiba kayak langsung kayak boom followers gitu kan. Kaget, masih panik. Nah, ini kan kita masih membahas PON dulu ya. Itu kita simpan dikit ya. Oke. Nah, untuk PON sendiri, Dinda, apakah ada tantangan khusus atau tantangan yang dikhawatirkan selama PON 20 di Papua? Pastinya kalau khawatir udah dari jauh-jauh hari ya, dari dengar kita PON aja pasti khawatir. Apalagi kalau mendekati hari H kan kita udah tahu tuh lawan-lawan kita siapa. Dan waktu itu lawan-lawan aku emang atlet-atlet senior gitu kan, udah pelatnas. Jadi aku kayak agak grogi, tapi kan harus percaya sama diri sendiri. Kayak gitu. Nah, tadi coach sempat bilang bahwa banyak beberapa atlet dari sepatu roda itu sempat ada psikisnya itu Iya. ada tekanan, entah tekanan atau grogi. Nah, bisa diceritain nih dari sisi atletnya sendiri apakah memang seperti itu atau enggak? Pasti kalau misalnya tekanan tuh pasti ada karena kan kita ditargetkan medali gitu kan. Ragu ini sih, kita takut nggak dapet medalinya itu. Kalau aku mikirnya gitu dari jauh-jauh hari, psikis aku kena karena aku kayak takut ngecewain orang-orang gitu. Karena aku kan ditargetin medali. Jadi takut ngecewain aja gitu. Nah, ditargetkan medali berapa, terus yang didapat berapa? Sebenarnya aku 2 emas, Tapi tapi meleset dikit dapatnya perak. perak. Jadi itu cuma beda 0 second doang sama yang juara 1, jadi kayak ya udah nggak apa-apa, harus diterima kan. Oke, dengan pengalaman Dinda yang sudah meraih penghargaan internasional juga, salah satunya SEA Games ya, Iya sih game. di Filipina ya, Iya, sama yang di Korea kan juga ada kalau nggak salah ya. ada Korean Open. Nah, apa sih perbedaan pertandingan ketika di internasional dan juga di PON sendiri? Apakah memang ada tekanan sendiri karena bermain sebagai tuan rumah, atau memang karena di internasional ada lebih lepas karena mungkin, atau seperti apa? Itu sebenarnya aku SEA Games kemarin itu aku caburnya ice skating. Iya. Ya jadi kayak aku kalau ice skating ya mungkin lawannya kan masih oke-oke lah gitu. Mungkin aku lebih menguasai di situ gitu. Jadi menurut aku kalau pas di SEA Games kemarin ya udah aku main lepas gitu aja. Ternyata aku juga nggak tahu kalau aku misalnya dapat. Jadi aku kayak main aja sekenceng-kencengnya, ternyata aku dapat. Ternyata Dinda ini pakar sepatu ya. Dari ice skating, terus sepatu roda. Besok apa lagi nih yang diraih dari sepatu ini? Sangat multi talented untuk sepatu yang bisa bergerak gitu lah tanpa melangkah. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya ini, apa yang terjadi setelah PON yang dirasain? Kan ternyata banyak sekali penggemar yang bermunculan. Iya, yang dirasain pasti banyak-banyak bersyukur bisa sampai saat ini. Banyak-banyak berterima kasih buat semuanya yang udah ngedoain, yang udah ngedukung. Tapi hati-hati, biasanya atlet kalau udah jadi seleb tuh tiba-tiba nanti jadi penyanyi atau artis gimana? Apa nggak ada ke arah situ? Enggak deh kayaknya. Nah, kalau itu saya dukung. Biar fokus jadi atlet. Iya, aja. benar. Tapi Dinda sendiri ketika mengalami istilahnya setelah PON ternyata banyak yang support dalam arti banyak follower, terus kemudian banyak penggemar yang mungkin memang mengetahui Dinda karena prestasi itu, bukan karena yang aneh-aneh. Nah, itu pendapat Dinda seperti apa? Ya seneng pastinya. Senang ya? Aku masih kayak
kok bisa gitu aku viral. Aku kan nggak tahu kan, karena aku kalau lomba kan jarang buka handphone. Dia tuh kok banyak yang nge-tag, kok notifnya banyak gitu. Ternyata aku ada di mana-mana. Ada yang DM gitu juga nggak? Banyak lah pastinya. Isinya apa kira-kira? Ada yang ngajakin nikah. Ngajak nikah. Ada yang bilang, saya udah mapan gaji segini nikah yuk gitu. Itu apakah target jangka dekat atau jangka panjang? Enggak lah, pastinya masih ingin berkarir lagi lah. Netizen jangan iseng dong, tapi boleh juga kalau lotre ya, iseng tapi dapat ya nggak apa-apa sih kalau Dindanya mau. Sampai ada ngajak nikah ya? Ada ketua DPR yang ngechat juga. Ketua DPR? Iya, adalah ketua DPR Oke, sana. kita nggak usah sebutkan, tapi ada ya? Ya, ada yang iseng-iseng gitu lah. Tapi aku kayak terhibur aja baca DM-DM yang kayak gitu, jadi kayak nggak masalah. Ada yang dibalas nggak? Kalau aku lagi iseng aku balas. Iseng Iya, dibalas? aku balas. Wow, pasti seneng banget tuh. Lagi centang biru dan sebagainya. Oh iya. Selain ngajak nikah, ada yang ngajak yang maksudnya collabs atau apa gitu? Ada yang collab gitu ada. Ya masih dipilah-pilah lah mana yang harus harus diterima harus enggak gitu. Kan aku juga terbatas kan masih di Papua. Banyak yang iseng juga ya sampai ngajak nikah. Ada yang nggak ngajak aneh-aneh kan? Maksudnya ngajak makan soto atau apa? Enggak ngajaknya malah ini pergi kayak jalan-jalan gitu jadi dia ngajakin aku jalan-jalan gitu. Ngajak jalan-jalan? Iya, terus aku bilang kayak aku nggak bisa soalnya lagi di sini kan harus bareng-bareng. Ya aku juga mau lah. Ngajak jalan-jalan orang tapi ya boleh lah. Nah, fenomena yang ini kan sangat menarik ketika ternyata banyak yang bilang bahwa wah kurang lokal gitu karena mungkin Dinda sendiri kan lahirnya kan bukan di Papua itu di Riau. Iya, di Riau dan kemudian tinggalnya sendiri nggak di Papua, di Bekasi ya. Iya. Nah itu apakah itu menjadi tekanan sendiri juga bagi Dinda? Enggak sih, aku nggak ngeliatin komen-komen gitu. Banyak aku ngebaca juga kan. Kayak banyak di mana-mana head comment yang katanya nggak pantas nih kayak gini-gini nih. Harusnya tuh emang putri daerahnya. Jadi mereka bangga kalau misalnya itu putri daerah yang menang, kalau kayak gini nggak bangga. Ya aku kayak ya yang penting aku ngebanggain suatu daerah ini loh gitu. Jadi jadi aku nggak bawa pikiran gitu, kayak biasa aja. Tapi ada ya yang banyak yang bahkan sampai DM atau banyak ya DM ya. Jadi ada yang nge-head sambil nelpon gitu kan, tapi nggak masuk kan notifnya. Kayak aku ngeliat aja gitu, kayak banyak kok ada orang kayak gini. Sampai nelpon? Iya. Tahu dari mana coba nomornya? Enggak, jadi kan kalau di Instagram ada video call gitu. Oh iya, aduh aku jadul banget. Gak pernah pakai Instagram. Jadi nelpon gitu. Oke. Dan itu cukup mengganggu gak sih sebagai atlet ketika konsentrasinya itu mungkin lagi fokus ya dalam pertandingan, tapi ternyata banyak yang iseng kayak gitu? Ganggu sih ganggu, tapi kayak ya udah aja gitu kan. Ini konsekuensi udah kayak gini kan harus diterima gitu. Nah, kalau dukungan keluarga sendiri nih dia, apakah memang mensupport Dinda nantinya menjadi seorang atlet profesional khususnya di entah skating atau sepatu roda? Apakah memang diarahkan ke situ sejak awal? Iya, emang mama sama keluarga yang lain emang support aku jadi atlet. Jadi kayak jangan setengah-setengah, kalau misal udah kecebur ya udah lanjutin sampai akhirnya, sampai tuntas gitu. Ini nggak nyebur lagi nih mah, udah basah sampai berapa medali. Dan itu emang didukung ya? Didukung. Oke, berarti istilahnya kalau banyak kan atlet yang karena nggak merasa didukung, kemudian akhirnya dia nggak maksimal, dan akhirnya berhenti entah di mana. Nah ini karena didukung. Apa target selanjutnya? Target selanjutnya kalau di sepatu roda ada World Champ di Kolombia, sama nanti ada seleksi Asian Games. Asian Games selanjutnya ya? Iya, Asian Games 2022. 2022. Oke. Apa langkah Dinda untuk mencapai target itu? Apakah ada treatment tertentu misalnya, khususnya kan di masa pandemi nih, pasti kan ada yang berbeda dengan strategi-strategi latihan dan sebagainya. Kan kalau buat sekarang kan ini kan kita lagi diliburin gitu kan, lagi di resin. Banyak latihan ini sih, latihan sendiri dikit-dikit biar badannya tuh nggak balik dari awal lagi. Jadi biar kalau naikin nggak susah gitu. Pola makan itu dijaga nggak sih kalau misalnya atlet khususnya sepatu roda gini? Dijaga, tapi kalau aku bebas. Los aja. Wih, udah nyemil apa aja nih di Papua? Banyak lah. Apa aja nih yang sudah dilakukan di Papua selain kegiatan atlet misalnya? Jujur aku kalau di Papua latihan terus, jalan-jalan. Wah, sayang sekali ini Papua loh. Sama kayak saya kerja doang di sini. Jarang aku jalan-jalan keluar. Tapi sempat ya melihat istilahnya kondisi Papua yang ternyata
Bagaimana nih menurut Dinda? Apakah di luar ekspektasi melebihi Di atau- luar ekspektasi banget kan pas aku di Bekasi pasti mikirnya kayak males ke Papua gitu kayak aduh ada apa sih di sana. Hmm. Pas aku kesini baru nyampe kayak amazed aja sama semuanya gitu, pemandangannya, orang-orangnya ramah-ramah gitu. Bagus banget banget. Nah, nanti habis ini Dinda main Instagram dan TikTok dan sebagainya dong ketika, wih banyak follower nih. Misalnya pas latihan, tapi yang mendukung misalnya cara bermain sepatu roda yang baik Iya. atau apa itu mungkin bisa ya. Atau akan ada arah yang pengen iseng main medsos gitu gak? Aku jujur aku nggak tahu caranya gimana. Nah, mungkin butuh Jadi- manajer khusus ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini Dinda. Ya beberapa pertanyaan terakhir lah mungkin 2 atau sebagainya. Bisa kasih tips nggak ke penonton, pemirsa atau sobat Antara yang di rumah ini kalau masih muda tapi dia pengen jadi atlet, apa yang harus dilakukan treatmentnya gitu? Kalau misalnya mau jadi atlet kan pasti harus ada niatnya dulu nih. Terus kalau aku pasti harus suka sama olahraganya gitu. Jadi kalau misalnya udah suka sama olahraganya, dikasih pelatih latihan mau gimana pun pasti akan masuk gitu. Tapi kalau udah gondok kan nggak akan masuk tuh latihannya. Jadi kayak harus suka. Jadi semangat terus. Kalau misalnya gagal ya dicoba lagi gitu. Sejak kapan sih Dinda menekuni jadi atlet ketika? Apakah memang dari awal memang hobi sepatu roda atau karena diperkenalkan? Jadi awalnya 2012 itu kan ada PON di Riau di tempat aku di kota aku. Jadi mama tuh emang pengen anaknya jadi atlet. Jadi mama tuh ngajakin aku keliling di semua cabur. Yang aku suka tuh sepatu roda. Aku pengen coba sepatu roda. Kebetulan pas abis PON ada pelatihnya, jadi kayak ya udah mama kasih aku ke situ gitu. Oke. Ini benar-benar terakhir. PON 20 di Papua, bagaimana pendapat Dinda? PON 20 terutama buat sepatu roda kemarin bener-bener heboh banget, keren, supporternya banyak yang ngedukung atlet-atlet Papua. Gak nyangka bakal sebanyak itu jujur kan sempat ada larangan gak boleh nonton kan. Betul. Tapi ngelihat bukan cuma di tribun tapi di luar-luar tribun, di luar-luar stadion juga banyak yang Itu ngelihat. salah satunya aku kok. Oh ya. Iya, tapi kerja. Nontonnya gini-gini doang. Baik, Dinda, ada yang disampaikan nggak ke Sobat Antara atau pemirsa di rumah nih? Khususnya yang tadi tuh ngajak nikah tuh. Mana tuh, wah iseng-iseng banget. Ya kalau diiyain sih ya beruntung. Ya pastinya terima kasih yang udah dukung semuanya, semua orang yang udah dukung, yang udah kenal aku. Terima kasih supportnya, doanya, masyarakat Papua. Dan apalagi ya. Tetap dukung Dinda dong. Iya, support-support jangan di medsos. hate-hate ya, di Nah, komen-komen. gitu. Kasian masalahnya rasis banget bau-bau Papua Oh gitu, oh bener nih, wah Sobat Antara nih, ternyata ada netizen yang masih iseng. Baik, Dinda, terima kasih atas waktunya Terima ya. kasih kembali. Sudah mampir di podcast Antara dan semoga kita doakan karirnya semakin melejit. Amin. Khususnya untuk Indonesia di Amin. prestasi kancah internasional. Baik Sobat Antara, demikian obrolan kita di podcast Antara bersama Dinda Salsabila, salah satu atlet sepatu roda yang punya potensi besar di Indonesia ke depannya. Dan tetap nantikan berita-berita baik di antaranews.com dan juga foto-foto terbaik di Antara Foto dan juga saksikan eksklusif berita PON 20 di Papua hanya di Antara dan podcast Antara. Sampai jumpa.